pada malam Minggu, sisa 2 malam dari bulan Rajab dan menurut penukilan lain 3 Syaban tahun 60 Hijriah, Imam Husain bersama 84 orang dari Ahlul Bait dan para sahabatnya meninggalkan Madinah menuju Mekah. Menurut beberapa sumber referensi, beliau di tengah malam menziarahi makam ibunda dan saudaranya, menunaikan salat dan melakukan perpisahan, dan paginya beliau kembali ke rumah. Dalam sebagian sumber lain dimuat bahwa beliau bermalam 2 malam secara beruntun di sisi pusara Rasulullah. Dalam perjalanan ini, selain Muhammad bin Hanafiyah, kebanyakan keluarga Imam Husain termasuk putra-putri, saudara-saudari dan keponakan-keponakannya bersama beliau. Selain Bani Hashim, ada 21 orang sahabat Imam Husain juga menemani beliau dalam perjalanan ini. Muhammad bin Hanafiyah, saudara Imam Husain, setelah mengetahui bahwa kepergian Imam tak lama lagi akan terjadi, maka ia menemui beliau untuk mengadakan perpisahan. Imam Husain menulis wasiat untuknya yang berisi, "Sungguh aku tidak keluar karena congkak, sombong, berbuat kerusakan dan kezaliman, namun sesungguhnya aku keluar demi mencari perbaikan pada umat datuku. Aku ingin memerintahkan perbuatan yang makruf dan mencegah perbuatan yang mungkar dan berjalan di atas jalan datuku dan ayahku Ali bin Abi Thalib." Imam Husain bersama rombongannya keluar dari Madinah, dan berseberangan dengan keinginan orang-orang terdekatnya agar tidak pergi, beliau memilih jalan utama untuk pergi menuju Mekah. Di pertengahan jalan menuju Mekah, Imam Husain berjumpa dengan Abdullah bin Muti. Dia bertanya tujuan Imam, lalu Imam Husain menjawab, "Kini aku hendak ke Mekah. Ketika sampai di sana, aku akan memohon kebaikan kepada Allah untuk masa depan." Abdullah memperingati Imam dari pengkhianatan penduduk Kufah dan meminta beliau menetap di Mekah. Setelah 5 hari, Imam Husain sampai di Mekah pada 3 Syaban, 60 Hijriah dan mendapatkan sambutan hangat dari penduduk Mekah dan para pelaksana haji Baitullah Al-Haram. Imam Husain lebih dari 4 bulan, dari 3 Syaban hingga 8 Zulhijjah tinggal di Mekah. Penduduk Mekah dengan mendengar kedatangan beliau merasa gembira, pagi dan petang menemui beliau. Dikatakan bahwa hal ini menyulitkan Abdullah bin Zubair, sebab ia berharap penduduk Mekah berbayat dengannya. Dia tahu selama Imam Husain berada di Mekah, 1 orang pun tidak akan berbayat dengannya. Tak lama dari kedatangan Imam Husain di Mekah, orang-orang Syiah Irak mendengar berita kematian Muawiyah dan penolakan Imam dan Ibnu Zubair untuk berbayat kepada Yazid. Karena itu, mereka berkumpul di rumah Sulaiman bin Surat Al-Huzai dan menulis surat kepada Imam serta mengundang beliau ke Kufah. 2 hari berlalu dari pengiriman surat ini, orang-orang Kufah mengirim 150 surat, setiap surat ditandatangani oleh 1-4 orang, kepada Imam Husain. Semua isi surat ini berupa permintaan supaya Imam datang ke Kufah. Imam Husain tidak menjawab surat-surat tersebut hingga jumlahnya sangat banyak. Seketika itu beliau menulis surat. Dalam surat ini dimuat, "Aku akan mengutus saudaraku, sepupuku dan orang yang dapat dipercaya dari Ahlul Baitku. Aku berkata kepadanya supaya melaporkan kepadaku tentang perbuatan dan keyakinan kalian. Bila mana ia menulis kepadaku bahwa pendapat kalian seperti apa yang tertera dalam surat-surat kalian, maka aku akan datang kepada kalian. Imam adalah seseorang yang mengamalkan kitab Allah, menjalankan keadilan, menerima agama yang benar dan mewakafkan dirinya untuk Allah." Imam Husain menulis sebuah surat kepada penduduk Kufah dan memberikannya ke putra pamannya, Muslim bin Aqil, supaya pergi ke Irak dan menyelidiki situasi dan kondisi di sana serta melaporkannya kepada beliau. Setelah Muslim sampai di Kufah, ia tinggal di rumah Mukhtar bin Abi Ubaid al-Tsaqafi dan menurut sebagian riwayat di rumah Muslim bin Aus saja. Orang-orang Syiah silih berganti mendatangi tempat penginapan Muslim dan dia membacakan surat Imam kepada mereka. Muslim mulai mengambil bayat untuk Imam Husain.
Di Kufah ada 12.000 atau 18.000 dan atau lebih dari 30.000 orang berbayat dengan Imam Husain dan menyatakan kesiapan mereka untuk bersama beliau. Muslim melayangkan surat kepada imam dan menekankan banyaknya orang-orang yang telah berbayat serta menyeru beliau ke Kufah. Tatkala Yazid mendengar pembayatan masyarakat dengan Muslim dan sikap lunaknya Nu'man bin Bashir, penguasa Kufah saat itu, terhadap mereka, ia mengangkat Ibnu Ziyad, yang saat itu menjabat gubernur Basrah, sebagai penguasa Kufah. Setelah Ibnu Ziyad memasuki Kufah, ia mulai mencari orang-orang yang berbayat dan mengancam para kepala suku. Riwayat-riwayat historis menarasikan ketakutan masyarakat akibat sosialisasi orang-orang yang bersama Ubaidullah dan terpecah belahnya mereka secara cepat dari sisi Muslim, hingga sampai malam hari Muslim tinggal sendirian dan tidak ada tempat untuk sembunyi, dan pada akhirnya setelah terjadi kegaduhan, dengan surat jaminan keamanan dari Muhammad bin Asyad, Muslim menyerah untuk dibawa ke istana. Namun Ibnu Ziyad menolak surat jaminan keamanan tersebut dan memerintahkan supaya kepala Muslim dipisahkan dari tubuhnya. Sesuai beberapa laporan sejarah, Muslim yang mengkhawatirkan Imam Husain berwasiat kepada Umar bin Sa'ad yang berkebangsaan Quraisy. Wasiat pertama Muslim ialah supaya Umar mengutus seseorang kepada Imam Husain dan mencegah beliau untuk datang ke Kufah. Pesan Muslim yang disampaikan kepada Umar bin Sa'ad, saat ia meneguk cawan kesyahidan, agar sampai ke tangan Imam Husain di kawasan Zubalah.